Kita ngomongin angka sekarang, omsetnya terdampak berapa persen penurunan? Wah, itu luar biasa sih. Coba deh di Denpasar nih ada icon nih gitu. A teman B memberikan pemberitahuan kalau dia tutup sampai waktu yang belum tentukan. Tutupnya ada apa nih? Itulah indikasi awal. Tutup semua. Gitu loh. Gitu. Oke. Bener nggak bahwa momentum itu sesuatu yang lo manfaatkan? Assalamualaikum, selamat datang di K-Pop Talks episode perdana. Hari ini kita akan ngobrol bareng seorang pengusaha muda yang berkecimpung di dunia F&B, yang mendirikan sebuah cafe yang top di Bali, namanya 911 Cafe and Concept Store. Nah, kafenya sendiri punya desain arsitektur yang unik, yang menarik, juga makanannya enak-enak banget. Langsung aja kita ngobrol dengan ownernya, Bro Saugi. Apa kabar, Bro? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi Bro Saugi, 911 Cafe on Concept Store tentunya adalah sebuah konsep yang refreshing gitu kan di tengah banyaknya kafe-kafe yang lain. Boleh diceritain nggak apa sih yang membedakan kafe ini dengan kafe-kafe yang lain? Konsepnya seperti apa? Apa yang ingin ditawarkan kepada customer? Oke, saya menjalankan bisnis ini sih kalau boleh dibilang itu secara tidak disengaja. Basic F&B saya jujur bisa dibilang tidak ada seperti itu. Jadi saya memulai bisnis itu dari bidang industri yang berbeda. Tapi bidang industri yang berbeda itu sebenarnya sih sedikit membuka jalan saya ke F&B ini, seperti itu. Saya mencoba F&B ini bertepatan dengan ada kunjungannya salah satu teman saya yang pada saat itu ternyata dia sudah menjalankan F&B sebelumnya di Jakarta. Jadi saya memulai dengan bisnis konsultan. Nah, jadi saya ada satu tempat yang diproyeksikan itu untuk menjual produk-produk furniture atau sekiranya yang terbuat dari bahan kayu. Jadi jadikanlah ini showroom. Nah, pada saat waktu itu saya berpikir untuk menjadikan ini sebuah cafe dan showroom. Nah, disitulah awal ide saya memulai F&B ini. Gitu. Jadi F&B-nya melalui si konsultan untuk membantu. Kalau dari si furniture-nya itu dari basic, dari memang bisnis dari leluhur. Nah, jadi saya kalau gua boleh simpulkan nih, belajar F&B-nya ini dari konsultan tadi ya? Betul. Jadi awal dari konsultan. Sebelumnya sih saya lebih suka service ya. Service dalam artian saya service how to treat people, how to treat customer, gimana cara kita melihat orang itu mungkin dalam apa ya, dalam keseharian ya, bertegur sapa, kita harus memastikan dalam keadaan bersih, hal-hal yang sekiranya seperti itu yang saya lebih suka untuk jalankan dalam keseharian. Nah, dari situlah saya melihat hospitality itu juga ada kaitannya sama itu. Cuman yang saya tidak kuasain itu ya mungkin dari productionnya kayak gitu. Nah, itu yang saya belajar sambil. Jadi dari konsultan mempelajari saya belajar sendiri, dan kebetulan dari relasi juga banyak yang bermain di bidang F&B, dari situlah. Nah, terus ketika memulai sebuah kafe kan tentunya ada semacam apa ya, pembelajaran tentang pasarnya dulu nih. Mau buka kafe di Bali, kemudian konsepnya seperti apa. Dan itu bagaimana sih prosesnya sampai bisa terbangun kafe dengan konsep seperti industrial ya, seperti 911 ini, kemudian ada barbernya, kemudian ada store-nya. Itu apa yang menginspirasi Bro Saugi untuk mulai kafe seperti ini? Nah ini juga kaitannya tadi itu all of sudden, jadi semua itu seketika. Pada saat seketika ini ada satu building yang saya suruh menjalankan seperti apa, dan dalam perjalanan saya mungkin dari sekolah, kuliah, dan sampai saya menjalankan bisnis utama, di situ saya melihat banyaknya relasi pertemanan yang sudah punya industri itu satu-satu.
Yang saya kaitkan, coba nih saya kaitkan antara satu sama lain di dalam satu building gitu loh. Jadi karena pertemanan ini memudahkan saya untuk ini ya, mengkonsepkan, melebarkan ruang bisnisnya ya. Betul. Tidak hanya kafe tapi juga barber dan juga convenience store. Ya, konsep store. Konsep store. Nah, maksud gua ini kan tentunya sesuatu yang menurut gua untuk pemula tuh sesuatu yang is a huge risk gitu kan. Dan you have to have the knowledge gitu untuk belajar tentang kafenya dulu, kemudian store-nya dan barbernya. Betul. Tapi gue pengen fokus kepada kafenya dulu nih. Apa sih yang menjadi diferensiasi? Kenapa orang harus datang ke 911 bukan ke kafe-kafe lain? Apa yang lo tawarkan di kafe lo ini? Ini dari 5 tahun ini udah berjalan ya. Mungkin sebenarnya 1-2 tahun itu sudah terlihat apa yang orang pilih di sini. Yang pasti saya melihat itu tempat ya. Orang itu melihat tempat itu dari apa sih? Ternyata dari bentuk arsitekturalnya. Arsitektural itu kan tata ruangnya juga mumpuni, jadi dia udah nyaman dengan tata ruang. Ada orang juga mungkin sudah spend dari awal itu di arsitektur, tapi mungkin ada juga arsitek itu yang lebih condong ke residential atau dia condong lebih ke cafe dan seterusnya. Dan itu tuh juga berpengaruh gitu dalam pemilihan konsep. Jadi customer tertarik dengan architecture-nya. Architecture itu kalau saya melihat di mungkin bisa dibilang 10 sampai 15 tahun terakhir ya. Di atas tahun 2000 ke atas lah, 2005 gitu. Itu sudah mulai itu. Apakah itu terkait juga dengan budaya Instagram, sosial media yang orang jadi suka foto di tempat yang arsitekturnya bagus gitu ya? Betul, tepat sekali. Jadi ada keterkaitan dengan teknologi yang memang sekarang secara tidak langsung kalau kita kaitkan itu memang berpengaruh di situ. Jadi si arsitek A, arsitek B itu terkadang itu menjadi sebuah idola. Bener jadi nggak kalau gue bilang ada momentum yang lo ambil pada saat itu? Momentumnya adalah ketika orang pada pengen bikin konten, foto, lo bikin sesuatu yang arsitekturnya bagus gitu. Bener nggak bahwa momentum itu sesuatu yang lo manfaatkan? Kalau momentum sih secara tidak langsung sih itu kalau saya. Secara nggak sengaja kan? Tidak sengaja. Karena kebetulan ya memang orang kan terkadang melihat atau mau spend dalam sesuatu itu kalau rumah makan dulunya kan biar orang datang merasakan dan mulut ke mulut. Itu ternyata itu sekarang jadi faktor kedua atau malah ketiga. Gitu. Jadi yang membawa orang pertama itu konsep dulu. Oke, jadi gue pengen nanya konsepnya 911. Apa sih konsep yang ditawarkan oleh 911 as a cafe gitu? Pada halayak ramai orang mungkin one stop place. One stop venue. One stop destination ya. One stop destination. Tapi one stopnya itu kategorinya yang compact ya. Maksudnya nggak mencakup sampai sedetail, maksudnya banyak sampai semacam supermarket atau bukan gitu loh. Maksudnya beberapa lini bisnis saja. Iya, beberapa lini bisnis yang sekiranya daily sih orang itu pada umumnya mereka butuh tempat yang refresh, dia butuh ngopi yang bener nih gitu loh. Jadi 911 ini one stop destination untuk mereka yang mencari pengen makan di kafe, kemudian pengen ke barber dan juga pengen belanja ya. Jadi satu tempat. Lebih ke daily orang lokal ya. Lokal kan biasanya mau ngapain aja sih kan kayak gitu kan. Potong rambut itu cowok 2 minggu kayak gitu. Habis gitu ya kalau makan udah pastilah nongkrong makan ngopi itu udah pasti hari-hari kayak gitu loh. Nah yang hari-hari itu saya coba sajikan ke mereka kayak gitu. Sebenarnya konsep ini sih memang sudah terjamah ya pada saat saya buat di 2015 itu, cuman belum terlalu banyak gitu loh. Kan butuh huge space ya untuk membuat kombinasi itu. Karena belum terlalu banyak terutama di Denpasar, jadi saya mencoba untuk nge-create. Jadi ya mencoba dimanapun orang mau nge-create konsep itu pasti yang masih belum terjamah dia mencoba untuk memberikan ke solusi yang baru ya. Betul. Nah tapi ya seperti itu. Jadi saya melihatnya itu sebuah kesempatan pada saat di 2015 itu
saya merasanya Denpasar ini perlu disajikan sesuatu yang sekiranya seperti, ya kalau saya melihatnya Denpasar lebih ke mau kemana sih, mau ke warung, mau kemana, makan makanannya itu resto-resto yang lebih ke makanannya rasa-rasa kayak gitu. Tapi untuk place, orang memang condongnya memang ke arah turis area kayak gitu loh. Seminyak, Ubud, Kuta. Memang di sana sensasional, tempat itu luar biasa kayak gitu. Nah, di sini itu kesempatan saya sih untuk coba deh di Denpasar ini ada icon nih gitu loh. Gitu. Oke, menarik banget nih bahasannya. Kita akan ada sekitar 5-minute breaks. Setelah ini kita akan bahas bagaimana 9/11 survive di masa pandemi COVID-19. We'll be right back. Oke, pemirsa, kembali lagi di Kepo Talk, masih bersama Bro Syaugi. Kita lagi ngobrolin soal cafe 9/11 konsep cafe and concept store, bagaimana 9/11 survive di pandemi. Nah, kita mau nanya nih, Bro Syaugi, pandemi COVID-19 ya, ini di Maret 2020 tepatnya tahun lalu, banyak banget bisnis yang terdampak ya kan, terutama industri pariwisata dan hospitality. Tentunya Bro Syaugi di 9/11 juga mungkin ada pelajaran atau ada cerita berharga yang bisa di-share. Gimana sih pandemi 19 ini mempengaruhi bisnis 9/11 Cafe and Concept Store? Pandemi ini mungkin semua terdampak ya. Apa yang saya jalankan pada saat pandemi itu dimulai, ya pasti melihat gerakan pada umumnya gitu loh. Kalau pada saat waktu itu memang banyak lockdown di Jakarta. Bali memang waktu itu belum ada official statement untuk lockdown. Cuman melihat banyaknya yang tutup, itu membuat kami untuk mengikuti gitu loh. Oh, apakah memang kita disuruh tutup, harus tutup dan seterusnya. Ini masih periode Maret itu ya? Periode Maret. April waktu itu. Karena Maret waktu itu akhir itu sudah bertepatan dengan Nyepi. Jadi kebetulan ada waktu libur yang bisa digunakan lah gitu. Saya mencoba memulai melihat dari ya manual research ya. Jadi research saya ini lebih ke saya mendatangi ke satu tempat. Waktu itu kelihatan nggak ada indikasi-indikasi apa nih yang terlihat kok ada sesuatu yang berubah nih dengan pandemi ini? Apa yang paling signifikan saat itu? Paling signifikan tuh ya tutupnya tempat yang terlihat. Langsung tutup gitu ya, tempat-tempat di sekitar sini? Tempat sekitar tuh ya bisa kita semua bisa lihat dari sosial media ya. Si teman A, teman B memberikan pemberitahuan kalau dia tutup sampai waktu yang belum tentukan, tutupnya apa nih? Itulah indikasi awal, tutup semua. Dampaknya pasti langsung ke customer yang memang tidak ada. Gitu. Ketakutan orang untuk di rumah, yang mengikuti memang anjuran dari pemerintah dan seterusnya. Tapi waktu berjalan, kepala kita terus harus berputar sampai ya banyak hal yang saya langsung siasatin. Internet saya matikan, saya buat bukan stop sih waktu itu. Kalau stop itu masalahnya kalau saya registrasi ulang itu juga takes time. Jadi kan kami kan nggak tahu ya apakah bisa langsung buka apa enggak. Dikurangin ya, jadi paketnya yang saya pakai tinggi jadi saya rendahin, maksudnya cut cost aja dulu, cut cost. Habis itu electricity AC nggak mau pakai kayak gitu. Kebetulan memang konsep awal di tempat ini kan open air bisa gitu loh, cuman saya nggak pakai open air karena memang cukup panas ya waktu awal kan. Tanaman belum rindang, jadi masih belum bisa.
Dan waktu itu kebetulan momennya itu Maret April seperti sekarang, hawanya dingin. Nah, jadi dibuka itu orang masih nggak ada masalah nyaman gitu. Ya? Apalagi banyak orang yang agak takut dengan indoor, terus outdoor ya nggak pakai AC ya, orang oke. Tapi juga ada juga yang kok nggak pakai AC, jadi kita nggak bisa nyenengin semua orang kayak gitu. Kita harus melihat aja yang mana yang orang, kalau sudut pandang saya melihatnya COVID itu identik indoor itu dihindari, ya outdoor aja. You have to make sacrifice ya, betul. Dari segi itu ya. Oke. Terus ketika lu tahu bahwa ada pandemi, kemudian mungkin lu lihat jumlah pengunjung yang datang berkurang, apakah lu juga melakukan penyesuaian di bidang cost makanan atau food costing? Ini yang juga penting ya di industri F&B. Apa yang lu lakukan untuk produk sendiri, untuk foodnya? Produk itu di detik itu langsung saya melihat ke inventory ya pastinya. Stok inventory yang paling banyak apa, yang expirednya itu yang paling dekat, terus harga yang paling reliable untuk dijual, terus yang bisa kita paketin seperti apa, kayak gitu. Sampai-sampai waktu itu saya mau beli satu produk kayak contoh susu ya. Oke, beli 3 dus, dikasihnya 6 dus. Karena mereka mau ngabisin stok. Wow. Nah, jadi itu kan for free tuh, 6 for free. Ekstra 3 itu. Karena pabriknya sendiri sudah tidak bisa ngeprediksi gitu loh. Mereka memproduksi susu itu kan otomatis harus ada waktunya ya. Iya kan. Pasti eliminasi menu pasti. Temporary menu saya keluarkan. Very selected menu gitu. Pasti itu sudah mungkin nalarnya itu udah pasti langsung ke situ. Nggak mungkin komplit-komplitan lagi, udah nggak mungkin. Sekarang orang datang ada makanannya apa, udah sampai tahap situ. Oh, adanya itu aja. Ada orang yang sangat appreciate. Tapi masih menemukan orang yang pada saat menu makanannya nggak seperti dulu, ada yang agak kecewa. Tapi memang lebih banyak appreciate, itu nggak ada masalah. Kayak misalnya contoh saya menyebutkan di situ kalau di mana ini saya terinspirasi sih dari salah satu tempat makan di sini. Oh, cukup informan. Jadi memberitahukan selama masa pandemi ini, mohon maaf jika dirasa servis kami tidak seperti biasanya. Ya dikarenakan schedule rosternya ini berubah ya, masalah pandemi. Jadi tidak bisa all out timnya. Jadi ada kayak semacam pemberitahuan yang sekiranya minta pengertian. Nah, di situ tuh banyak orang yang appreciate kayak nggak ada masalah kayak gitu. Minta pengertiannya dalam arti apa nih untuk? Kita memberitahukan ya kayak contoh kayak misal kita nggak ada selalu standby waitress atau waiter. Misalnya agak sedikit lama, misalnya itu mungkin jumlah karyawan berkurang, menu dikurangi. Dan itu dikasih tahu di awal ya. Ketika customer datang. Dan customer reaksinya tidak ada masalah. Fine aja. Ya? Jadi awal itu karena sebenarnya sih pada saat kita punya tim dan kita bekerja, pasti tim itu punya kapasitas. Lo bisa handle berapa orang, bisa handle berapa table, misalnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, di situ pasti ada itu. Satu cook doang, gue bisa ngehandle misalnya 4 table bersamaan, bisa. Oke, kita lihat juga trafficnya. Oh, setiap 1 jam paling 4 table, 5 table. Satu orang bisa. Nanti tambah 1 orangnya di jam sekian ya. Oke. Sampai sekiranya trafficnya agak naik, yang sekiranya nggak mungkin bisa capable gitu lah, kewalahan, nah baru mungkin ada penambahan lagi. Kita ngomongin angka sekarang, omsetnya terdampak berapa persen penurunan? Wah, itu luar biasa sih. Kalau awal itu udah benar-benar kalau udah 0 tuh semua orang di mana-mana 0. 0%? 0 itu bisa dibilang 0, drop banget. Zero? Not even zero, ya pasti few. Like 90% gitu drop dari omset. Iya, 90% drop. 90% drop. Wow. Mungkin cuma 3%. 3% ya. Iya, kalau bisa dibilang 3%, anggapnya udah 0 lah, ya nggak sih? Iya. Itu kan cuma semacam statement aja, 0 gitu aja. Oke. Tapi ketika dalam situasi gitu, apa yang Bro Saogi bilang ke karyawan? Apa yang disampaikan gitu supaya mereka bisa tetap semangat, bisa positif? Apa yang disampaikan? Ya, saya sih sudah menyampaikan pada saat kebetulan waktu itu di akhir Maret, saya menyampaikan kalau sekiranya sebagian dari kalian tuh ada yang merayakan hari raya dari mereka sudah mendapatkan THR, mereka pun itu saya masih ingat untuk tidak memotong apapun di bulan Maret karena
sekiranya bulan Maret itu mungkin berdampaknya di atas tanggal 16 atau 17. Ya sekiranya bisa aja orang sebagian ngasihnya mungkin setengah. Bukan berarti saya harus memberitahukan ini kalau saya ini orangnya dermawan, bukan. Cuman saya memberitahukan, oke, gini aja deh, kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti ke depan. Saya punya saving yang pasti bakal kegerus semua, gitu loh. Kalian punya saving yang kalian save. Contoh, kos-kosan mahal, kalian minta potongan harga. Kalau misalnya sekiranya dikasih, kamu bersyukur, lo enggak cari tempat lain, atau enggak sampai jangan ngekos lagi deh ke tempat kosan dari orang tua kalian. Jadi karyawan juga harus berkorban ya? Harus berkorban. Mengurangi kos. Betul. Juga ya. Sampai saya udah ngasih alternatif, oke, saya beroperasi di lantai 1, di lantai 2 kalian mau pakai sebagian nggak ada masalah, karena saya ada satu ruangan yang sekiranya tertutup. Pada tidur di sini mereka. Iya, nggak masalah gitu. Kalian bawa kasur kalian dan segala macam. Makanya saya berpikir tuh tidak ada kos untuk tidak ada biaya untuk kos. Buang itu biaya kos itu. Sekarang kita mau beralih ke segmen yang terakhir, yaitu bagaimana sih seorang entrepreneur pemula yang ingin memulai bisnis F&B di Bali memulai usahanya, apa yang harus dipersiapkan, dan bagaimana situasi market terakhir khusus di Bali ini. Mungkin kita akan ngobrol dengan Bro Syaugi soal ini. Bro Syaugi, terkait market di Bali, dan sekarang kalau ada entrepreneur pemula yang ingin bisnis F&B di Bali, apa sih langkah-langkah utama yang harus dipersiapkan, dan mungkin apa yang harus diperhitungkan sebelum memulai usaha bisnis F&B di Bali? Silakan. Ambil waktu lebih, tinggal di Bali dulu. Yang lebih baik itu dalam mungkin 2 bulan per satu tempat, satu daerah. 2 bulan untuk di satu tempat. Ya, untuk jadi mempelajari market. Jadi secara pribadi ya, terkadang hasil analisa dari banyak konsultan atau teman-teman yang tahu gitu. Betul, itu terkadang kan kita kalau nggak bisa dapat feel-nya, kita nggak bisa ngejalanin benar-benar itu kan. Nggak bisa pastikan gitu ya. Betul. Jadi ada kalanya yang terbaik itu, walaupun nggak cuma di Bali sih kalau menurut saya ya. Walaupun di luar kota, itu ada kalanya kalau misalnya kepengen berinvestasi di satu kota tersebut, luangkan waktu untuk menjadi citizennya di situ dulu. Tinggal dulu di situ. Be like Balinese gimana? Jadi di situ bisa melihat kemauannya mereka, permintaannya mereka seperti apa. Setelah itu kedua ya pasti otomatis harus punya komunitas atau orang-orang yang sekiranya dengan validitasnya cukup bagus untuk menanyakan informasi segala macam. Nah dari 2 itu paling tidak bisa mempersingkat gitu loh, mempersingkat kesimpulan kalau apa yang sesuai untuk di Bali untuk dijadikan usaha, di mana posisinya, jenis makanannya apa atau minumannya apa, konsepnya seperti apa. Nah itu baru kebentuk setelah sudah menganalisa. Pada saat kepengen, aku punya konsep seperti apa nih, kepengen, otomatis kan harus tahu marketnya maunya seperti apa. Nah itu udah langsung aja ke daerah-daerah yang sekiranya udah dimau. Kalau menurut Bro Syaugi sendiri, sekarang demand dari masyarakat Bali itu mengarah kemana? Trennya seperti apa sekarang? Tren sekarang itu memang setelah situasi yang berat seperti ini itu membuat orang menjadi WFH itu udah menjadi culture ya. Dan WFH itu ternyata juga berdampak juga di tempat sini. Orang di rumah ya. Orang di rumah, tapi pasti ya untuk makan mereka kemungkinan besar mereka lebih spend untuk di rumah deh, walaupun cuma sebatas Indomie atau roti. Bisa jadi ya. Saya nggak belum ngerasain itu sebenarnya. Saya paling nggak kalau lebih mendapatkan jawaban yang lebih valid, otomatis saya juga harus jadi kayak mereka. Saya ngekos, ngeliat ketemu orang sekitar yang sekiranya kalau kerja kantoran dengan gaji mungkin 2 digit, nah tahu ini ya habitnya mereka gimana pada saat pandemi ini kan bisa tahu gitu. Nah dari situ bisa kesimpulan lebih valid. Cuman yang saya lihat sih untuk di sini mereka datang karena memang udah jenuh ya, mau refresh, ngerjain di kafe aja. Tapi kan konsumnya udah berbeda. Berbeda dalam arti apa? Spendnya lebih berkurang. Okay. Karena habitnya sudah, gue nggak ngantor kan, makan di rumah tadi udah bisa. Jadi karena gue ngopi.
Kopi, snack sama sekali ketemu orang, selesai. Jadi apakah sekarang yang laku itu adalah makanan-makanan yang cost-nya rendah gitu, artinya Betul. dengan harga yang lebih rendah, kemudian disesuaikan dengan market yang sekarang maunya makanan-makanan yang kenyangin dan murah. Mungkin yang terakhir sebagai penutup, apa nih pesan-pesan Bro Syawgi untuk para entrepreneur muda yang ingin berbisnis di F&B? Mungkin ada beberapa poin penting yang harus dimiliki, apa aja mungkin bisa di-share? Menurut saya jangan gegabah. Jangan gegabah. Betul. Terkadang ambisi, saya juga berambisi sih orangnya, tipikalnya ya. Orang pada saat berambisi itu confident, melihat kayak ibarat semua itu masih belum ada. Jadi gue yang pertama, gue bakal bisa dan berhasil. Itu yang selalu pada saat confident itu bakal muncul. Confident tetap perlu, kita kan nggak boleh putus asa ya dalam menjalankan bisnis, tapi tetap harus dapat informasi yang valid dari orang-orang yang sekiranya di tempat tersebut. Misalnya mau di Jakarta bagian mana, nah di situ itu harus punya sekiranya informasi yang cukup bagus dan bisa dijadikan rujukan. Nah, setelah dari situ, kalau sekiranya kita ini kurang ada basic F&B, lebih baik memang kita ke konsultan F&B. Cuman konsultan F&B itu terkadang bukan jadi opsi karena ke biaya lagi. Ya, ada platform F&B sekarang, ya kan? Platform F&B seperti apa itu? Kita mungkin bisa banyak melihat educational F&B di Instagram. Kayak foodies ya? Foodies juga itu salah satu cukup menarik. Saya sering melihat banyak kutipan-kutipan yang memang kayak mengena gitu. Wah, ini udah semua dialamin gitu. Jadi artinya yang pertama jangan gegabah, harus tahu data. Betul. Kemudian harus apa artinya memahami marketnya ya, atau maksudnya pemahaman tentang bisnis F&B sendiri ya, gimana ngejalaninnya ya. Oke, baik, itu luar biasa sekali dari Bro Syawgi, bahwa sebagai seorang pengusaha F&B kita harus terus-menerus belajar, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita tahu, karena bisnis ini sangat dinamis sekali. Kita harus understand the market, understand how to run the business, dan terus-menerus kita harus belajar ya intinya. Dan jangan pernah menyerah ya. Betul. Saya rasa itu yang paling penting dalam bisnis apapun. Oke, thank you banget Bro Syawgi udah meluangkan waktu ngizinin kita Kepo TV mampir di 911 Cafe and Concept Store. Makasih sama-sama. Semoga yang kita diskusikan hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa kembali di sesi video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.